Ikhlas insya Allah bisa menjadi penyembuh buat penyakit kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Surya, dan tentunya masih di channel Surya CS ya. Dan kali ini saya juga masih membahas terkait asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Baik, sebelum ke pembahasan, saya sapa dulu saudara-saudari saya yang ada di Sabang sampai di Merauke. Apa kabarnya kawan-kawan semua, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari saya? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan makin sehat tentunya ya, makin kuat, dan insya Allah kita akan sembuh dengan secepatnya. Baik, kali ini saya mau membahas masih seputaran kecemasan ya. Kecemasan yang tanpa sebab ataupun kecemasan yang ada sebabnya. Ya, cemas itu memang sangat mengganggu aktivitas keseharian kita ya. Yang jelas, kegiatan kita ataupun aktivitas kita itu sungguh tidak nyaman ketika anxiety ataupun cemas itu datang ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ataupun Bapak Ibu ketahui semuanya, sebenarnya kita itu cemas karena apa? Alasannya apa? Kalaupun cemas itu ada sebabnya ataupun ada alasannya, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sebab kita itu cemas. Baik, mungkin teman-teman itu masih merasakan yang namanya takut M itu ya, dan itu sih wajar sebenarnya kalau kita lagi terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Itu memang itu sudah menjadi kewajaran ya, karena sensasinya yang memang seperti itu, dan itu juga saya rasakan dulu. Nah, ketika teman-teman itu cemas karena takut M gitu ya, alasannya itu apa? Ataukah teman-teman itu takut M-nya karena keluarga Anda ataupun keluarga kita itu belum mampu seandainya kita tinggalkan gitu ya. Nah, salah satunya kecemasan yang karena takut M itu mungkin seperti itu ya, karena itu yang saya alami dulu. Saya memang dulu takut M itu karena satu ya, karena anak saya masih kecil, anak-anak saya itu masih kecil. Terus ada juga sangkutan juga di luar ya, gak apa-apa, ini saya sampaikan saja karena ini memang yang saya rasakan. Terus juga ada pekerjaan-pekerjaan yang belum saya selesaikan. Seandainya saya M, siapa yang akan lanjutkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang saya cemaskan dulu. Nah, dari situ saya mulai pelajari ya. Saya mulai pelajari cemasnya karena yang pertama tadi, cemas karena anak-anak saya masih kecil ya. Nah, di situ saya sadari saya mungkin mulai saat ini saya harus belajar ikhlas. Seandainya sekalipun saya betul-betul meninggal ataupun betul-betul pergi ya, saya mungkin harus ikhlas. Saya mulai dari situ saya mulai belajar ikhlas ya, mulai belajar ikhlas dengan apa yang akan menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ saya mulai yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya itu betul-betul sadar saat itu ya, karena saya memang sebelumnya itu ibadahnya itu masih bolong-bolong gitu ya, bisa dibilang lah, tidak terlalu aktif. Dan di situ saya mulai sadar, mungkin karena ini saya merasa takut M itu karena sholat saya itu masih bolong-bolong, jadi saya itu merasa belum siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ saya mulai lebih rajin lagi untuk sholat ya, terus lebih sering berbuat kebaikan gitu ya. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar yang namanya ikhlas gitu ya. Ikhlas ketika saya memang harus betul-betul pergi saat itu ya. Nah, ketika saya harus pergi, saya harus mengikhlaskan yang namanya
keluarga, anak-anak gitu ya. Terus apa-apa yang saya tinggalkan itu harus betul-betul saya ikhlaskan. Nah itu tadi salah satu kecemasan yang saya rasakan ya, sebabnya itu karena keluarga saya ataupun anak-anak saya itu masih kecil, dan keluarga saya beranggapan uh, belum siap menerima ketika saya itu memang betul-betul harus pergi saat itu ya. Dan yang kedua, kecemasan yang kedua yang saya rasakan itu masih adanya sangkutan di luar ataupun ada hutang gitu ya di luar ya. Nah nanti kalau saya memang betul-betul tidak ada, uh, siapa yang harus melunasi ataupun yang harus membayar ini hutang-hutang saya gitu ya. Nah itu yang jadi kecemasan saya saat itu. Pemicunya adalah seperti itu ya. Salah satu kecemasan yang saya rasakan itu alasannya seperti itu tadi ya. Contohnya keluarga saya itu masih belum siap, terus juga anak-anak saya itu masih kecil-kecil semua ya. Jadi dua anak saya itu masih kecil. Saat ini kelas 2 yang pertama, dan yang kedua itu sudah 3 tahun saat ini. Nah yang kedua itu saat ini sudah 3 tahun. Nah itu yang jadi kecemasan saya saat itu, alasannya karena anak-anak saya itu dan keluarga saya itu masih kecil. Nah di saat itu saya mulai sadar ya, ketika saya memang harus betul-betul meninggalkan keluarga ya, saya harus ikhlas. Dan intinya masih ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka ya. Terus juga ada keluarga saya yang masih bisa menjaga mereka. Masih ada neneknya, masih ada mbahnya, masih ada bibinya, masih ada mamanya ya. Jadi itu sebenarnya sebagai pemicu kecemasan kita ya, kecemasan saya saat itu. Jadi mulai saat itu saya mulai sadar, oh iya, sekalipun saya memang harus tiada, harus meninggalkan mereka ya, saya harus ikhlas. Dan di situ saya mulai merasakan yang namanya ketenangan ya, ketenangan, dan anxiety saya perlahan-lahan ya saat itu mulai berkurang, justru malah berkurang ya daripada sebelum-sebelumnya. Nah itu terjadi ketika saya mulai belajar ikhlas ya, belajar ikhlas untuk melepas apapun yang ada di dunia ketika itu ya. Jadi yang saya ambil kesimpulan di sini yaitu, ketika kita mulai bisa ikhlas, justru itu malah mengurangi beban kita teman-teman ya. Nah coba teman-teman itu juga mulai sadari diri, terus eh, apakah kita ini memang betul-betul ada kesalahan ataupun ada kekurangan ataupun kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan itu kita lalaikan. Nah mungkin ini jadi pelajaran juga buat teman-teman yang seandainya saat ini masih merasa cemas seperti yang saya alami dulu ya. Nah itu mudah-mudahan video ini singkat tapi bisa membantu teman-teman, karena kebetulan saya harus aktivitas hari ini ya. Ini sudah jam 9, sudah agak siang sudah siang malah ya. Jadi tetap lakukan aktivitas ya, meskipun teman-teman itu masih merasakan yang namanya sensasi. Saya juga tadi habis olahraga nyemprot rumput di depan rumah ya, di halaman di pinggir jalan gitu. Kebetulan itu rumputnya tinggi-tinggi karena sudah lama nggak disemprot, jadi tadi saya semprot nyemprot, cuman nggak sempat videokan, jadi nggak saya tampilkan. Oke mungkin video ini singkat tapi cukup jelas ya. Intinya kita itu saya bisa mungkin untuk belajar ikhlas. Insya Allah bisa menjadi penyembuh buat penyakit kita ini ya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan ini ya. Jadi teman-teman itu harus tetap bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita tetap harus syukur ya. Contoh kecil ya teman-teman ataupun bapak ibu sekalian itu, coba teman-teman atau bapak ibu sekalian bercermin terus lihat tubuh kita, badan kita ya. Perhatikan apakah masih utuh ataukah berkurang. Nah kalau masih utuh itu kan wajib kita syukuri teman-teman ya. Nah
Itu juga dulu saya lakukan ya. Ketika saya itu merasa galau, saya coba lihat cermin yang besar gitu ya. Jadi nampak semua badan kita. Terus saya perhatikan, oh ternyata tangan saya masih ada, kaki saya masih ada, terus masih bisa digerakkan. Organ-organ saya juga masih berfungsi, pendengaran saya masih berfungsi, mata saya masih berfungsi ya, meskipun saat itu ada ngeblur, ada buram gitu ya. Terus indera perasa saya juga masih berfungsi, meskipun ada pahit-pahitnya ya ketika asam lambung. Nah, itu coba teman-teman terapkan dulu ya. Bersyukur dengan apa yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu tadi poin penting ya di video ini ya. Yang pertama tadi belajar ikhlas. Terus yang kedua itu bersyukur. Coba teman-teman lakukan dan terapkan. Insya Allah bisa membantu teman-teman untuk segera pulih dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Baik, mungkin sekian dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sudah subscribe di channel ini. Dukung terus channel Surya CS, semoga lekas berkembang, dan tentunya saya bersemangat untuk tetap memberi motivasi dan berbagi trik dan tips seputar asam lambung ya. Karena saya kurang lebih 1 tahun menjalani penyakit ini, dan pesan dari Pak Suyono Listrik supaya saya itu terus tetap memotivasi teman-teman yang seperjuangan. Baik, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.